Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di sentra rumah jamur instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, selalu saya ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya, dinyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel guys. Nah, jadi agenda insan hari ini nggak ada ya guys ya, santai. Jadi kita berada di Kumbung nih guys, mau ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Jadi tema video kita pada kesempatan pagi hari ini gitu, ada yang bertanya gini ya guys ya, Bang, lebih untung panen muda atau jamur sedang-sedang itu, atau panen tua jamur besar-besar? Karena ada yang bilang panen muda itu lebih untung ya guys ya. Ada yang bilang juga panen tua lebih untung. Jadi menurut pendapat insan itu bagaimana? Menurut pendapat abang bagaimana? Jadi pertanyaannya seperti itu guys ya. Jadi kalau di sentral insan ini guys, memang jamurnya rata-rata memang konsumennya itu suka yang besar-besar ya guys ya, besar-besar, lebar-lebar, kemudian ya pokoknya udah tua lah. Tapi apakah panen tua itu lebih untung daripada panen muda? Nah, jadi jawaban insan itu dikondisikan sebenarnya ya guys ya. Tapi nanti insan akan berikan jawaban dari versi untuk petani pemula ataupun petani lain yang bisa kalian terapkan di usaha kalian. Jadi ini kalau dari versinya insan dulu nih ya guys ya. Siapa tahu bisa teman-teman gunakan juga dalam usaha kalian. Jadi kalau dari versinya insan mengkondisikan. Jadi di saat panen jamur itu banyak ya guys ya. Kalau panen jamur banyak, biasanya kan kalau di iklim banyak itu ya guys, berarti di seluruh wilayah di daerah situ itu banjir juga jamur ya guys ya. Nah, jadi justru di saat seperti itu biasanya insan suka panen muda guys. Karena apa? Karena bisa lebih tahan lama guys. Jadi bisa tahan 3 harian guys ya kalau panen muda. Contoh yang panen muda itu Bang seperti apa ya Bang ya? Nah, jadi kalau yang dikategorikan panen muda itu adalah yang seperti ini guys, bisa teman-teman lihat. Ini pun sudah lumayan tua ya guys ya. Nah, inilah dia, ini panen muda guys. Jadi ini harus dipanen sekarang, nggak bisa 3 atau 4 jam lagi, maka dia udah akan jadi seperti ini guys. Nah, ini yang udah tua lah guys ya dikatakan. Ini udah jamur yang udah tua, yang udah harusnya dipanen. Nah, jadi kalau dari versinya insan, kalau di saat banjir jamur, insan lebih suka panen muda seperti ini. Panen muda itu supaya jamurnya bisa tahan lebih lama, kemudian dikemas juga bisa lebih cantik ya guys ya. Jadi lebih memiliki nilai positif lah, nilai plusnya daripada yang tua seperti ini ya guys ya. Memang kalau bobot dia rata-rata beratan yang seperti ini guys, karena sudah lebih mengandung air. Tapi kalau yang seperti ini juga dia nggak kalah berat, karena memang belum ada pongnya, masih padat, jadi masih berat lah, seperti itu guys. Jadi kalau dikondisikan panen ataupun saat jamur terek, nah biasanya insan tahan sampai seperti ini ya guys ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap harinya itu bisa tetap ada panen. Karena kalau misalkan yang muda seperti ini udah kita panen, maka besokan harinya yang kecil-kecil belum, nah yang segini itu belum tentu bisa dipanen guys. Tahulah kalau musim terek itu memang pertumbuhan jamur memang lebih lama ya guys ya, dibandingkan dengan musim normal ataupun cuaca iklim normal. Jadi memang kalau misalkan di cuaca terek ataupun panen terek itu biasanya sih di cuaca-cuaca panas seperti saat ini lah ya guys ya. Ini kebetulan cuacanya agak sedikit mendung, tapi nggak hujan-hujan juga guys, mendung aja. Nah, jadi kalau di saat banjir jamur, insan panen muda seperti ini. Kalau di saat terek, insan tahan sampai bisa tua seperti ini. Tujuannya ya itu tadi, kalau misalkan terek ya berapa pun dikasih pasti habis ya guys ya. Jadi insan nggak mesti tahan, nggak mesti memikirkan untuk 2-3 hari. Tapi kalau di saat banjir jamur, kita harus memikirkan ketahanan si jamur kita, bagaimana supaya bisa tahan 3 harian. Jadi kalau nggak habis hari ini masih bisa untuk besok dan lusanya. Nah, seperti itu guys. Itu tips singkat sih buat insan. Masalah untung ruginya guys ya, kalau kita bahas masalah untung rugi, kalau dari menurut versinya insan sih, kalau kita punya banyak nih ya guys ya, populasi backlognya misalkan ada ya minimal 10.000 lah, ya insan lebih menyarankan panen muda seperti ini. Karena apa? Karena kalau di saat panen muda, kita katakan nutrisi backlog ini 100% ya guys ya, ini 100%, maka di saat panen muda seperti ini dia hanya menghabiskan nutrisi 30% guys, misalkan 30% ya, segini ya guys, 30%. Nah, sedangkan kalau dipanen tua mungkin udah menghabiskan nutrisi 40% segini. Nah, jadi di interval tumbuh yang selanjutnya itu kan miselium atau nutrisi harus lari kemari ya guys ya. Jadi
lumayan jauh lah perjalanan dia itu untuk menumbuhkan. Jadi perjalanan yang jauh itu juga membutuhkan waktu yang lama. Biasanya kalau panen muda insan intervalnya 10 hari lah paling lama, itu udah mau tumbuh yang kedua. Tapi kalau panen yang tua seperti ini intervalnya bisa lebih dari 10 hari, bisa sampai 2 mingguan baru mau tumbuh lagi. Karena memang nutrisinya udah lebih banyak yang terbuang, udah banyak yang keluar, udah banyak yang jadi jamur. Makanya kalau panen tua-tua seperti ini biasanya insan hanya 2 kali panen, 1 kali dari buka belakang udah ya guys ya. Tapi kalau panen muda seperti ini udah dipanen, biasanya insan 3 kali dari depan dan 1 kali dari belakang, itu baru dibuang. Nah, jadi perbedaannya seperti itu guys. Hanya ada di perbedaan interval waktu. Kalau keuntungan ya seperti yang insan bilang tadi, kalau backlog kalian banyak, lebih cantik dia panen muda guys. Jangan muda terlalu muda lah, panen sedang lah ya guys ya. Panen sedang, panen usia mungkin sekitar 15 jaman lah ya guys ya dari pinhead. Kalau yang ini kan udah mungkin sekitar 20 jaman ya guys ya, 20-an jam. Jadi kalau ini mungkin 15-an jam. Nah, jadi ini segini udah dipanen guys, cantik. Memang mungkin ini bobotnya masih 1 onan lah ya guys ya. Kalau ditahan 3 atau 5 jam lagi nih mungkin bisa 1-2 atau 1-2, 1-3 gitu lah ya guys ya. Tapi kan itu tadi guys, menghabiskan nutrisi backlog itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan ini udah dipanen, bisa dalam hitungan 10 hari ke depan nanti dia udah mau tumbuh lagi. Nah, jadi itu hal yang insan pelajari, insan yang amati, bagaimana sih supaya produktivitas ataupun rotasi tumbuh panen jamur keduanya itu tidak terlalu lama. Nah, jadi ya memang seperti itu guys, panen muda lebih disarankan. Jadi apa-apa itu memang harus dipelajari, dieksperimenkan, ditanya, dicoba ya guys. Nah, karena hal-hal sepele seperti itulah yang bisa membuat kita maju ya guys ya. Oleh sebab itu ya insan mengakalinya dengan, karena kan kebun insan tahu sendiri ya guys ya. Mungkin ini besar guys, kelihatannya ini 8 kali 10 ya guys ya. 8 kali 10 ini guys kebun insan. Dan kalau dibuat rak semua ini bisa masuk backlog sekitar ya 7.000-an lah, 7.000 lokan. Kalau lok kecil-kecil, kalau lok besar mungkin bisa sekitar 2.000 lah. Tapi ya itu tadi guys, insan harus menyediakan ruangan rak-rakan untuk inkubasi, kemudian rak-rakan untuk inokulasi, tempat untuk inokulasi. Nah, jadi harus dibagi-bagi memang guys. Makanya ya rencananya sih ke depan sebelah sini mau insan tambah lah ya guys ya. Ini masih ada space 3 meteran lagi sana, walaupun dekat kali dengan tempat sampah jadinya ya guys ya. Tapi ya mudah-mudahan safety lah, aman lah ya guys ya. Yang penting lingkungannya itu ya memang, kalau namanya tempat sampah ya pasti sering dibakari lah, sering dibersihkan supaya tidak kotor ya guys ya. Nah, supaya tidak berserakan sampahnya. Nah, jadi mungkin itu guys ya jawabannya, semoga bisa membantu teman-teman kita yang memiliki masalah tentang budidaya jamur tiram. Nah, jadi ini nanti panen sore ya guys ya, beberapa log insan. Ini juga ini pinhead ini pinhead kayu kerasnya nih ya guys ya, baru mulai tumbuh. Sedangkan ini selangnya hampir 1 bulan dari bukaan cincin. Nah, yang ini juga udah tumbuh. Jadi itu ya guys ya perbedaan dengan kayu keras dengan kayu lunak. Dari tumbuhnya dia itu udah berbeda ya guys ya, interval tumbuhnya. Tapi hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri nih guys. Nah, jamurnya super ya guys ya. Nah, ini super jamurnya kalau di kayu keras. Makanya ada beberapa yang suka kayu keras, ada beberapa juga yang suka kayu lunak. Nah, kalau untuk backlog jumbo yang seperti ini insan pakai kayu keras sih guys. Karena apa? Karena ya itu tadi, penantiannya sesuai dengan hasilnya ya guys ya. Kalau kayu lunak ini guys, ini backlog jumbo dengan kayu lunak ini kita belum tahu. Kemarin situ di sini udah pernah coba, cuman udah lupa lah hasilnya karena kelamaan ya guys ya. Ini dia backlog dengan kayu lunak. Lebih kurang ada 50 lah. Itu ada kontaminasi hijau 1 itu guys. Jadi dalam 50 log ada 1 yang miss seperti itu guys, cuma 1 ya guys ya. Jadi ya alhamdulillah lah, alhamdulillah sekali. Ini sudah kita buka, tinggal tunggu panen. Kalaupun ada, kalaupun nggak ada ya udah kita buang lah ya guys ya. Kita ganti dengan yang baru. Nah, ini mungkin itulah guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.